Pengantin kena razia masker, simpang aneka. Pengantin kena razia masker, simpang aneka. Diduga terima dana korupsi bantuan sosial COVID-19, Menteri Sosial ditetapkan KPK sebagai tersangka. Terjebak banjir, evakuasi bayi 4 hari dan ibunya di Aceh Timur berlangsung dramatis. Mobil mewah tabrak belasan motor di kawasan Sudirman, Jakarta. Pengemudi nyaris dihakimi massa. Halo, selamat siang pemirsa, saya Davi Pratama kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Ya Lovi, ada informasi apa saja kita hari ini? Ya, betul sekali Davi dan juga pemirsa, hari ini kami memiliki update informasi terkait kasus korupsi bansos yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara dan geliat bisnis thrifting shop yang saat ini kian marak. Dan saya Loviana Dian, inilah iNews yang selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka suap bansos COVID-19, Minggu dini hari, Menteri Sosial Juliari Batubara serahkan diri ke KPK. Juliari datang dengan dikawal petugas KPK, kepolisian dan staf Kementerian Sosial. Sampaikan dulu, Pak Juliari. Sampaikan dulu, Pak. Setelah KPK menetapkan dirinya dan 4 orang lain sebagai tersangka dugaan suap bansos COVID-19 Minggu dini hari, Menteri Sosial Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK. Juliari tiba di KPK pukul 2:50 dengan dikawal petugas KPK, polisi dan staf Kementerian Sosial. Juliari enggan memberi pernyataan dan hanya menyapa para wartawan yang telah menunggu. Selanjutnya, Juliari langsung diperiksa selama 1 kali 24 jam di Gedung Merah Putih KPK. Sementara KPK meminta tersangka AW untuk segera menyerahkan diri ke KPK. Tersangka JPB telah menyerahkan diri ke KPK hari ini, tadi pagi jam 2.50 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik KPK. Perlu juga kami ingatkan untuk 1 orang tersangka yang saat ini belum menyerahkan diri ke KPK, yaitu atas nama AW, untuk segera kooperatif datang menyerahkan diri menghadap penyidik KPK. Tersangka kasus dugaan suap bansos COVID-19 Adi Wahyuni sudah menyerahkan diri ke KPK. Kini Adi Wahyuni dan Mensos Juliari Batubara sedang menjalani pemeriksaan tim penyidik. Minggu pagi tersangka Adi Wahyuni yang merupakan pejabat pembuat komitmen yang terlibat kasus ini juga sudah menyerahkan diri. Kini keduanya masih menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK. Sebelumnya KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka, di antaranya Menteri Sosial Juliari Batubara, sejumlah pejabat di Kementerian Sosial dan pihak swasta. Sebelumnya KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 4 orang lain sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial COVID-19. Menteri Sosial diduga menerima aliran dana hingga 17 miliar rupiah dari proyek bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19. Minggu dini hari, KPK menggelar barang bukti uang yang disita dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Sosial. Uang tersebut disimpan dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop kecil yang bila ditotal nilainya sebesar 14,5 miliar rupiah. Uang terdiri dari pecahan rupiah serta dolar Amerika Serikat dan Singapura.
Uang ini merupakan hadiah terkait program bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Selain mengamankan barang bukti, KPK juga menetapkan 5 orang sebagai tersangka dugaan kasus suap bansos COVID-19, di mana salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Batubara yang diduga menerima aliran dana suap. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang dikumpulkan oleh KPK, maka KPK menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama sebagai pemberi yaitu, sebagai penerima yaitu saudara JPB. 2, saudara MJS, dan 3 adalah saudara AW. Sementara sebagai pemberi adalah AIM dan HS. Pak Juliari buat rakyat Indonesia, Pak. Sampaikan dulu Pak Juliari. Menteri Sosial ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima aliran dana suap bansos dari pihak rekanan. Dana yang diterima diduga digunakan Mensos untuk kepentingan pribadi. Pada pasang paket bansos sembako periode pertama diduga diterima P kurang lebih sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN selaku orang kepercayaan saudara JPB untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi saudara JPB. Dari 5 tersangka masih ada 1 tersangka yang buron. KPK meminta tersangka Adi Wahyuni yang merupakan orang kepercayaan Mensos Juliari Batubara untuk menyerahkan diri. Sebelumnya 5 Desember kemarin, KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pihak swasta dan Kementerian Sosial yang diduga tengah melakukan transaksi suap terkait program bantuan sosial COVID-19. KPK juga telah menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Sosial terkait kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa dan juga Davi, ini dari informasi yang beredar bahwa memang yang dikorupsi ini adalah besarnya ada Rp10.000 saja. Namun hitungannya itu dari Rp300.000 ini per paket bansos. Iya, Rp10.000 mungkin itu angka yang memang cukup kecil ya. Ya cukup kecil, tapi jika dikalikan dengan jutaan paket bansos yang beredar di Jabodetabek itu nilainya lumayan fantastis, Lovi. Jadi ya wajar saja mungkin KPK memeriksa hal itu. Dan terkait penetapan tersangka Juliari Batubara, kita akan segera bergabung dengan rekan kami Nadia Raisa di gedung KPK. Nadia, seperti apa update informasi terbaru dari sana? Ya, Davi dan juga Lovi, untuk saat ini tersangka AW telah menyerahkan diri ke KPK pada pukul 9 pagi tadi. Dan untuk saat ini sedang menjalani pemeriksaan di KPK oleh tim penyidik. Dan sebelumnya untuk Menteri Sosial yaitu Juliari Peter Batubara atau JPB sendiri sudah menyerahkan diri sebelumnya pada Minggu dini hari pukul 2.50 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini juga sedang menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam dan kami masih menunggu informasi lebih lanjut. Sementara itu untuk 3 tersangka lainnya yang terlibat yaitu ada MJS yang merupakan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial sudah menjalani penahanan selama 20 hari pertama terhitung dari 5 Desember hingga 20 Desember mendatang dan saat ini sedang ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Sementara itu untuk pihak swasta yaitu ada AIM, ia ditahan di rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, dan HS yang juga merupakan pihak swasta ditahan di rutan KPK Kafling C1. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa kasus ini diawali dengan adanya informasi terkait dengan adanya penerimaan uang dari penerimaan uang dari pihak swasta kepada penyelenggara negara, yaitu di sini adalah pihak MJS yang merupakan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, AW dan juga JPB. Namun untuk JPB sendiri menerima uang tersebut melalui MJS dan juga SN yang merupakan sekretaris pribadinya. Uang tersebut akan diserahkan pada Sabtu 5 Desember 2020 pukul 2 waktu Indonesia Barat di salah satu tempat di Jakarta. Sebelumnya AIM dan juga HS yang merupakan pihak swasta telah menyiapkan uang tersebut, yaitu disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel dan juga 1 amplop kecil yang seluruhnya bernilai 14,5 miliar rupiah.
Oleh karena itu tim KPK langsung mengamankan MJS dan juga SN serta beberapa pihak terkait lainnya untuk dibawa ke gedung KPK dan menjalani pemeriksaan. Ada 6 orang yang menjalani pemeriksaan dan dari situ dalam perkembangannya 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu sebagai penerima ada JPB, MJS dan juga AW, dan sebagai pihak pemberi yaitu ada AIM dan juga HS. Dari operasi tangkap tangan tersebut, KPK menemukan adanya sejumlah uang dalam pecahan mata uang asing, yaitu masing-masing ada 11,9 miliar rupiah, lalu ada 171 ribu US dollar atau setara dengan 2,4 miliar rupiah, dan juga ada 23 ribu Singapura dolar atau setara dengan 243 juta rupiah. Ya, Davi dan juga Lofi. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Dan pemirsa, saat ini Kementerian Sosial tengah menggelar konferensi pers terkait suap yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, dan kini kita bergabung ke Kementerian Sosial untuk mengikuti jalannya konferensi pers di sana. Maupun program yang secara khusus non-reguler dari sisa kegiatan kami di tahun 2020 yang akan segera berakhir. Dan juga kami akan mempersiapkan ya pada tahun 2020 di akhir tahun anggaran ini, bulan Desember, mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2021 yang harus sudah kami salurkan di bulan Januari tahun 2021 nanti. Karena ada program-program yang berkaitan juga dengan bantuan sosial dan juga program-program lainnya. Saat ini total anggaran Kementerian Sosial ya mengalami satu perubahan beberapa kali. Terakhir besaran anggaran kami adalah 134,00 triliun, 134 triliun. Dan realisasinya sudah lebih dari 97,2% untuk per hari ini, per 6 Desember tahun 2020, atau tertinggi dari kementerian dan lembaga. Sementara untuk jumlah anggaran yang masuk untuk skema program perlindungan sosial yang ada dari Kementerian Sosial itu sebesar 128,78 triliun dan realisasinya juga sudah 98%. Pemirsa, banjir besar terjadi di Aceh. Ibu dan bayinya yang berusia 4 hari terjebak banjir. Evakuasi mereka pun terjadi dramatis. Informasinya sesaat lagi.